Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Ibu Leni Yunia Sutarjo. Kita akan mencoba membahas soal tentang pola bilangan dan koordinat kartesius. Siap? Nah, bagaimana hasil ulanganmu? Kalian sudah ulangan belum? Tentang pola bilangan dan koordinat kartesius? Hasilnya bagaimana? Mudah-mudahan memuaskan ya. Kalau belum, yuk kita berlatih lagi supaya lebih mantap. Are you ready? Kita awali dulu dengan doa supaya Allah berkenan memberikan kemudahan dan kelancaran dalam pembelajaran ini. Kita dengarkan lagu dulu yuk. Lagunya lagu Ayo Belajar. Lagu penyemangat belajar kalian di rumah. Kita semua anak-anak Indonesia, generasi penerus bangsa. Giat sekolah, tugas kita yang utama, serta taat ibadah sesuai agama. Ayo kawan, belajar simak guru, mengajar biar bisa kelak jadi orang besar. Tapi tentram di kelas fokus dan jangan malas, kalau malas nanti bisa tinggal kelas. Nah, bagaimana lagunya? Sambil baca soal, sambil dengarkan lagu gimana? Nih, soalnya bisa dipahami? Nah, jawabannya dengan memperhatikan angka-angka tadi, angka-angka tersebut berulang setelah 6 angka. Berulang lagi setelah 6 angka. Jadi kalau angka atau bilangan yang ke-100 itu dilihat ya, angka 100. Kelipatan 6 karena angkanya berulang 6 kali, kemudian 6 bilangan, kemudian berulang lagi 6 bilangan. Nah, jadi yang mendekati 100 kelipatan 6 adalah 96. Nah, kemudian karena 100 berarti tambah 4. Maka angka atau bilangan yang ke-100 adalah sama dengan bilangan yang keempat pada barisan tadi. Oke, mana barisan tadi? 2, 3, 4, 4. Nah, angka yang keempat atau bilangan yang keempat adalah 4. Bisa dipahami? Nah, kalau bilangan yang ke-600, nah karena 600 adalah kelipatan 6, maka bilangan yang ke-600 itu sama dengan bilangan yang ke-6, yaitu apa? 6. Oke, bisa? Ya, kita lihat soal berikutnya. Nomor 2, diketahui jumlah 3 bilangan ganjil berurutan adalah 51. Tentukan ketiga bilangan tersebut. Nah, caranya kita bagi 51 dengan 3. Kenapa kita bagi 3? Karena ada 3 bilangan ganjil berurutan. Maka kita bagi 3. Hasilnya 17. Jadi kita susun 3 angka, 17 ada di tengah-tengah. Nah, sebelum 17 angka berapa tuh yang ganjil? Sesudah 17 berapa? Nah, jadi kita temukan 3 bilangan tersebut adalah 15, 17, dan 19. Oke, bisa. Soal ketiga. Diketahui jumlah 5 bilangan asli berurutan adalah 150. Tentukan bilangan terbesar dari 5 bilangan tadi. Nah, ini 5 bilangan asli ya, ingat bilangan asli. Nah, 150 kita bagi 5. Kenapa bagi 5? Karena ada 5 bilangan. Hasilnya adalah 30. Maka kita susun 5 bilangan asli berurutan. Pertama, kedua, nah 30 itu disimpan di tengah-tengah. Kemudian berikutnya 2 angka lagi. Nah, bilangan asli sebelum 30, 2 bilangan asli sebelum 30 yaitu 28 dan 29. Dan setelahnya yaitu 31 dan 32. Jadi susunan bilangannya adalah 28, 29, 30, 31, dan 32. Oke. Soal yang keempat bagaimana nih?
Nah, diketahui jumlah 3 bilangan genap berurutan. Nah, ini 3 bilangan genap, 306. Tentukan bilangan yang terbesar dari 3 bilangan tersebut. Nah, karena ada 3 bilangan, kita bagi 306 dengan 3. Sama dengan 102. Sama dengan cara tadi kita susun. 102 itu ada di tengah. Sebelum 102, bilangan genap adalah 100. Sesudahnya bilangan genap sesudah 102 yaitu 104. Jadi susunan bilangannya adalah 100, 102, dan 104. Oke? Bisa? Nah, kita ke soal yang kelima. Diketahui barisan bilangan 2, 6, 10, 14, 18, 22. Tentukan rumus suku ke N atau istilahnya UN. Nah, kita lihat 2, 6, 10 itu memiliki beda atau selisih yang tetap, yaitu berapa? 4. Ya, beda itu B. Kita tulis dengan B, ya, lambang dari beda atau selisih. Suku awalnya 2. A, kita tulis A, ya, suku awal. Barisan ini memiliki beda yang tetap, maka disebut barisan aritmetika. Masih ingat rumus suku ke N pada aritmetika? ANIB, iya, kalau kita singkat ya, yaitu A tambah N-1 kali B. Atau kalau kita buka kurungnya, sama dengan A tambah BN dikurangi B. Atau supaya lebih mudah, A kurangi B tambah BN. A-nya 2 dikurangi B-nya 4, 2 kurang 4 tambah BN. B-nya 4, jadi 4N. 2 dikurangi 4, negatif 2, ditambah 4N. Kita tulis menjadi 4N kurang 2. Jadi rumus suku ke N pada barisan bilangan tadi adalah 4N kurang 2. Oke, kita ke soal berikutnya. Diketahui barisan bilangan 5, 10, 15, 20. Tentukan rumus suku ke N dan suku ke 100. Sama dengan cara yang tadi, nah, UN adalah ANIB, ya. A-nya 5 tambah N-1 kali bedanya. Berapa ini dari 5 ke 10, 10 ke 15, 15 ke 20. Bedanya adalah 5. Maka tulis N-1 kali 5. Atau 5 ditambah, kalau dibuka kurungnya, menjadi 5 tambah 5N kurang 5. 5, nah, yang sejenis 5 kurang 5. Ya, jadi 0. 0 tambah 5N sama dengan 5N. Maka itulah rumus suku ke N-nya. Rumus suku ke N-nya adalah UN sama dengan 5N. Suku ke 100 tinggal masukkan U100, ya. Sama dengan 5 kali N-nya kita ganti dengan 100. 5 kali 100 sama dengan 500. Oke. Soal berikutnya, soal yang ke-7. Ini aplikasinya. Sekelompok paskibra membuat formasi membentuk barisan aritmetika dengan susunan barisan pertama 1, barisan kedua 3, barisan ketiga 5, dan seterusnya bertambah dengan tambahan yang tetap, ya. Jika jumlah anggotanya ada 36 orang, berapa banyak orang yang ada di formasi paling belakang? Dan berapa banyak barisannya sampai ke belakang? Nah, jawabannya kita tulis dulu nih barisan aritmetikanya. 1, suku awalnya, karena itu barisan pertama. Kemudian 3, 5, 7, dan seterusnya. Hasilnya harus 36. Nah, kita lihat dari barisan ini, A-nya atau suku awalnya 1. Bedanya berapa dari 1 ke 3, 3 ke 5, 5 ke 7? Ya, bedanya 2. Jumlah semuanya atau SN-nya adalah 36. Nah, ingat ini barisan bilangan ganjil. Masih ingat barisan bilangan ganjil? UN-nya itu adalah 2N-1, ya. Jadi SN sama dengan, nah, ingat rumus SN adalah N per 2 kali A tambah UN. Atau N kali A tambah UN bagi 2. Boleh seperti itu, ya. Kita tulis UN-nya adalah 2N-1. Nah, jadi SN sama dengan N kali 1 tambah 2N-1 dibagi 2. Nah, sekarang kita sederhanakan nih, 1 kurang 1 nih yang sejenis, ya, habis. Kemudian N kali, tinggal N kali 2N bagi 2. Nah, 2N bagi 2N berarti
Hasilnya menjadi N kali N sama dengan 36. N kali N kuadrat sama dengan 36. Nah, kita tidak mungkin mengambil N-nya negatif ya. Jadi kita ambil N-nya sama dengan 6. N itu apa? Banyak barisannya. Nah, sekarang banyak barisan yang paling belakang berarti yang ke-6. Ada berapa? Nah, tadi rumusnya UN-nya adalah 2N min 1. 2 kali 6 dikurangi 1. Nah, 2 kali 6, 12 kurang 1, 11. Jadi banyak orang yang berada pada barisan paling belakang ada 11 orang dan banyak barisannya ada 6 barisan. Oke, bisa dipahami? Nah, kita berlatih bab berikutnya tentang koordinat kartesius. Perhatikan gambar berikut. Nah, koordinat, letak titik ya. Ada di sini gambar koordinat kartesius, ada titik-titik A, B, C, D, E, F. Tentukan koordinat titik A, B, C, D, E, F tersebut. Nah, jawabannya kita lihat A. Letak A ada di kuadran berapa itu? Ya, kuadran kedua. Nah, A itu letaknya dari titik acuan, dari titik 0,0 bergerak ke kiri 4 satuan, lalu diteruskan ke atas 5. Maka kalau ke kiri jadi negatif 4. Kemudian ke atas jadi 5. Maka A koordinatnya adalah negatif 4,5. Untuk yang B, kita lihat B, letaknya di kuadran berapa itu B? Ya, kuadran ketiga. Bagus, masih ingat ya letak kuadran. Nah, titik B itu kalau dilihat dari titik acuan 0,0 bergerak ke kiri 6 langkah, ke bawah 3 langkah. Sehingga karena kiri bawah negatif dua-duanya. Berapa ke kirinya? 6 langkah, maka jadi negatif 6. Ke bawah berapa? 3, maka jadi negatif 3. Jadi koordinat titik B negatif 6, negatif 3. Kemudian kita lihat titik C, itu memotong sumbu Y ya, berada pada sumbu Y. Maka kalau berada pada sumbu Y, pasti X-nya 0. Ya, karena tidak kemana-mana, tidak ke kiri, tidak ke kanan. Ingat, menentukan koordinat kiri kanan lalu nyebrang. Ya, ingat, lihat kiri kanan atau yang tidur dulu baru bangun. Nah, jadi kalau tidak kemana-mana, langsung ke bawah, maka C-nya 0, negatif 2. Yang titik D, kita lihat D ada di kuadran berapa D? Kuadran ke-1. Iya, D itu kuadran ke-1, berarti positif dua-duanya X dan Y-nya ya. Di titik acuan 0,0 bergerak 5 langkah ke kanan, lalu ke atas 4. Jadi titik D koordinatnya 5,4. Yang titik E berada pada sumbu X. Kalau berada pada sumbu X, memotong sumbu X berarti Y-nya 0. E, nah, melangkah ke kanan, 6 langkah, kemudian tidak kemana-mana, maka jadi 6,0. Yang F terletak di kuadran ke-4. Oke, bagus, masih ingat kuadran? F bergerak ke kanan 3 langkah, ke bawah 7 langkah, maka koordinat titik F 3, negatif 7. Oke anak-anakku, udah 8 soal. Nah, kita ke garis ya. Nah, nomor 9, tentukan garis yang sejajar. Itu lambang sejajar itu garis miring 2 ya, tapi sejajar gitu ya. Miringnya sama. Nah, sejajar sumbu X, yang sejajar sumbu Y, dan tegak lurus sumbu X. Kemudian yang nomor 10, tentukan koordinat titik potong garis F dengan garis G. Ya, harus diperhatikan dulu gambarnya. Ada garis F, G, dan H. Nah, kita lihat di situ garis yang sejajar sumbu X. Lihat sumbu X itu sumbu yang rebah. Yang sejajar berarti yang rebah juga sama. Posisinya seperti itu sama dengan X. Berjarak sama di tiap titik dari X. Ya, apa itu? Adalah garis H. Ya, garis yang sejajar sumbu Y. Sumbu Y itu sumbu tegak. Nah, yang sama-sama tegak adalah garis G. Maka garis G sejajar sumbu Y. Sekarang garis yang tegak lurus sumbu X. Nah, tegak lurus artinya membentuk sudut 90 derajat. Mana? Garis G. Oke? Masih ingat itu? Ya, kita beralih ke nomor 10. Titik potong garis F dan G adalah, kita lihat, F dan G.
yang warna ungu dan yang warna kuning. Nah, berpotongan di sebuah titik di bawah di kuadran berapa itu? Kuadran keempat. Nah, kita lihat, tandai titiknya. Ternyata titiknya berada di kuadran keempat. Titiknya berarti, satu langkah ke kanan, 2 langkah ke bawah. Jadi, titik potong garis F dan G koordinatnya adalah 1, negatif 2. Oke, kita sudah membahas 10 soal. Bisa dipahami? Semoga ya. Mudah-mudahan dengan usaha yang maksimal dari kita, Allah memberikan kemudahan dan kelancaran, dan kita diberikan otak yang encer. Harus diulang-ulang lagi kalau masih lupa-lupa ya. Selamat belajar. Semoga Allah meridhoi. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.